Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini Sabtu tanggal 10 Februari 2024 di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin kita. Kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di Amsal pasal 20 ayat yang ke-18 dan 19 Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita mau baca bersama-sama, begini bunyi firman Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. 19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan rancangan terlaksana. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya rancangan, pasti punya rencana akan masa depan kita, baik buat keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam masa depan kita pasti punya rancangan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saat kita perlu ketahui di dalam rancangan itu Bapak Ibu Saudara yang kita sudah buat, hendaklah pasti perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, janganlah tergesa-gesa kalau kita mempunyai rancangan. Tergesa-gesa dalam arti apa? Tergesa-gesa mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus mempertimbangkan Bapak Ibu Saudara, rancangan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, membuat satu dampak bagaimana ke depannya Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita harus pertimbangkan. Di samping kita mempertimbangkan dengan pikiran kita oleh hikmat Tuhan, kita juga minta pertimbangan Bapak Ibu Saudara, mungkin dari keluarga kita ya, dan juga sekitar kita yang jelas mempunyai orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang luar biasa, yang benar Bapak Ibu Saudara. Juga minta pertimbangan kepada hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, supaya dalam langkah kita, dalam rancangan kita itu bisa terlaksana dengan baik Bapak Ibu Saudara. Yang jelas dalam pertimbanganlah, janganlah tergesa-gesa Bapak Ibu Saudara. Minta hikmat kepada Tuhan. Di situ dikatakan sebab itu berperanglah dengan siasat. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita dalam pertimbangan kita, dalam perjalanan hidup kita, mintalah hikmat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena dengan hikmat itu Bapak Ibu Saudara, kita akan diberikan hikmat kepada Tuhan, sehingga kita waktu berperang, dalam arti konteks ini berperang bukan secara fisik Bapak Ibu Saudara, dalam setiap rancangan kita yang akan kita buat itu ada hal-hal siasat-siasat atau strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan ya, yang sesuai dengan berkenan kepada Tuhan. Itu yang sangat penting buat kita. Nah, selanjutnya Bapak Saudara, di ayat yang ke-19 di situ dikatakan siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, Bapak Saudara, di sini dikatakan siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ayat ini kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus bisa memilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, terkadang oleh sebab itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang benar Bapak Ibu Saudara. Artinya di situ kalau dikatakan bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bocor mulut ini Bapak Ibu Saudara mempunyai ciri-ciri yang bisa saya sharekan, bukan mau menghakimi, tetapi kita belajar. Pertama kali orang-orang yang bocor mulut ini selalu memuji-muji dulu Bapak Ibu Saudara ya, baik-baik dulu Bapak Ibu Saudara. Setelah dia tahu apa tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara, setelah dia tahu mungkin permasalahan Bapak Ibu Saudara dalam keluarga atau ya apa, itu mulai diceritakan kepada orang-orang yang lain. Ini jadikan gosip. Oh, ternyata si A itu punya masalah seperti ini loh. Si A itu punya karakter seperti ini loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya orang-orang ini seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus peka Bapak Ibu Saudara, dalam arti di sini kita mau dekat dengan Tuhan supaya kita lebih peka dengan Tuhan, supaya roh kita lebih peka apakah ini perlu diceritakan atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita saling memberikan kekuatan, kita saling memberikan satu membangun Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita harus tahu kalau ada orang-orang yang
kita mengerti orang ini adalah suka bocor mulut, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan tegas, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak mau, bukan berarti kita menyisihkan orang situ, tidak, tetap kita kasih, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus berhati-hati ya untuk menyampaikan pertimbangan kita, rencana kita, ataupun apapun juga kepada orang-orang yang bocor mulut ya. Karena orang yang mengumpat ini, Bapak Ibu Saudara, selalu membuka rahasia. Orang yang mengumpat ya pertama kali pasti dia akan mencoba bergaul dengan kita, dia kepingin tahu kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dia membuka rahasia-rahasia kehidupan kita. Nah, nantinya akan menjadi satu hal yang tidak berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari dua ayat ini yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin setia, semakin sungguh-sungguh lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita Bapak Ibu Saudara dalam rencangan kita, dalam setiap kita dalam menceritakan sesuatu hal itu sesuai dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita mau akhiri gemar di pagi hari ini dengan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, kasih setiamu. Biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk lebih peka lagi, dan kami mau belajar Tuhan untuk setiap langkah hidup kami ada pertimbangan-pertimbangan yang benar, terlebih berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus juga ajari kami untuk tidak menjadi orang yang mengumpat. Ajari kami Tuhan untuk tidak menjadi orang yang bocor mulut, Bapak Yesus, yang bocor mulut, Bapak, yang tak berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kuasa kasih-Mu memulihkan hidup kami, kuasa kasih-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.